Itu sebabnya kalau kita mau beragama, tentu saja yang dipastikan pertama sekali adalah apakah ketika saya menganut agama ini dan menyembah Tuhan yang ini, apakah saya dipastikan memperoleh hidup kekal setelah kehidupan dari dunia ini, ataukah bagaimana? Teman-teman, Shalom, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali lagi dalam segmen ini kita sama-sama membahas mengenai perjalanan spiritual dari seorang ibu yang pada akhirnya memutuskan ikut dengan anaknya untuk menjadi Kristen. Nah, seperti apa perjalanan spiritualnya? Berikut adalah cuplikan videonya. Ternyata hebat juga ya didikan Kristen ini gitu. Jadi itu yang membuat aku baru di saat aku berdoa, di saat aku memuji Tuhan, mengerti apa arti yang aku bilang. Tapi kalau aku dulu sembahyang, segeranya kata ayat suci di Yasin, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gak ngerti sama sekali kalau nggak saya baca surah Latin di buku Yasin. Berarti yang aku baca tadi ini. Jadi 1 2 kunut, itu 2 kunut artinya sungguh bagus. Artinya yang dibilangnya Allahumma dini biman hadait wa afini biman afait, itu bagus. Tapi sama sekali saya nggak mengerti apa artinya. Apa yang kita bilang dulu nggak tahu, kita semua kan mak. Iya, tapi dibilang gini, nggak penting kalian tahu, itu kan Allah tahu itu. Iya. Tapi kita nggak puas. Cuman di waktu aku Islam harus aktif ngaji. Walaupun dulu tahun 92 pergi ngaji kali mama nggak ngerti, tapi kata orang kita penting tahu, yang penting kan Tuhan tahu. Ya banyak yang Bacai di situ nggak perlu, itu hanya Allah yang tahu dulu gitu kan. Apalah sembahyang subuh kan cuma 2 rakaat. Yang 2 rakaatnya kita langsung 2 kunut. 2 kunut itu yang dibilangnya Allahumma dini biman hadait wa afini biman afait wa tawalani biman tawalait. Panjang tapi susah ngomongnya, tapi katanya artinya itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Artinya luar biasa, tapi nggak tahu kita artinya. Nggak tahu. Jadi kalau kita di Kristen ini kan di saat kita menyembah, memuji, berdoa, mengerti. Jadi satu di Islam ini kita berdoa harus diampuni dosanya Nabi Muhammad. Jadi mengampuni itu siapa dong? Itu yang ampuni kita siapa? Cuman itunya. Gimana ya kok kita berdoa sembahyang? Ya Allah, ampunilah dosanya Nabi Muhammad kami. Jadi mengampuni kita siapa? Jadi kalau di Kristen berdoa kita langsung, ya Tuhan Yesus ampuni segala dosa-dosa dan perbuatanku yang aku perbuat selama ini. Ampuni aku Tuhan. Kau ikutkan lagi Yesus itu. Besok kau ke gereja lagi. Ke gereja kau lagi. Tengoklah dulu waktu kita mengenal Tuhan, mengenal Nabi Muhammad, kita diberkati. Tengoklah aku ini narik pun mobil ini gak ada saya. Nah, teman-teman, itulah cuplikan videonya. Sebenarnya dalam durasi aslinya ada sekitar 15 menit ya ke atas, dan saya hanya mau menyertakan beberapa menit dalam bagian ini karena inti dari perjalanan spiritual dari seorang ibu ini yang pada akhirnya mengikuti anaknya untuk menjadi Kristen sudah ada dalam video sebagaimana sudah kita simak sama-sama. Dan ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama tadi terkait dengan kalau dalam agama sebelumnya kalau misalnya menghafal doa tertentu ya bisa menghafal, tetapi mengenai arti dari yang dihafal itu tidak paham atau tidak mengerti. Kemudian ibu ini membedakan kalau dalam agama Kristen ya kita kalau mau berdoa langsung berdoa sama Tuhan dengan bahasa yang kita mengerti. Karena dalam agama Kristen diyakini begini, sebagaimana Alkitab katakan bahwa iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Allah. Jadi iman kita akan bertumbuh kalau kita mendengar firman Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, dan tidak hanya mendengar tetapi mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, karena itu sebenarnya sekaligus ini saya menjawab beberapa teman-teman kita yang mengatakan bahwa oh ini mengenai Alkitab Kristen itu diterjemahkan dan segala macamnya sudah diubah dan segala macamnya. Nah, begini. Memang perlu diketahui bahwa penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia dari segi bahasa pastinya ada kekurangan, tetapi
Sekalipun demikian bukan berarti bahwa Alkitab ini kemudian isinya telah diubah dan segala macamnya. Dari segi bahasa ada kekurangan karena grammar Yunani itu lebih rumit daripada bahasa Indonesia. Itulah sebabnya dalam agama Kristen dibutuhkan para pengajar yang memiliki kompetensi yang relevan dalam menjelaskan setiap bagian-bagian firman Allah yang dicatat, yang tercantumkan secara baik, secara benar dalam Alkitab. Kalau ada beberapa istilah yang memang pada akhirnya harus dikaji dalam konteks bahasa asli, disinilah peran dari para intelektual Kristen untuk menguraikannya dalam konteks bahasa asli, Ibrani dan juga Yunani. Tetapi setidaknya dengan diterjemahkannya Alkitab ke dalam bahasa Indonesia ataupun juga ke dalam beberapa bahasa suku, maka setiap orang Kristen, bahkan yang non-Kristen pun juga memiliki akses untuk bisa membaca dan setidaknya mendapatkan gambaran, oh ternyata maksudnya seperti ini. Hanya kalau masuk atau membaca bagian-bagian tertentu saja yang pada akhirnya mungkin agak sulit untuk dimengerti, ya dibutuhkanlah para pengajar Kristen untuk menafsirkan, untuk menguraikannya. Tapi setidaknya dengan diterjemahkannya Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, ya setiap orang Kristen sudah bisa mengerti tentang isi Alkitabnya, tentang isi kitab sucinya. Tidak sekedar bisa menghafal, tetapi benar-benar paham. Sekalipun juga tidak bisa menghafal, tetapi ketika membaca, oh ternyata ini artinya. Karena langsung mengerti, karena bahasanya bahasa Indonesia, bahasa yang kita pakai sehari-hari, bahasa yang bahasa pengantar yang kita gunakan dalam berkomunikasi setiap harinya. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana yang berkata bahwa Alkitabnya orang Kristen ini itu. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ini hanya kekurangannya adalah dalam hal bahasa. Dalam hal bahasa saja. Karena grammar Yunani dan Ibrani itu lebih rumit daripada bahasa Indonesia. Ya, saya sudah pernah bahas ini sebelumnya, tapi dalam segmen ini kesempatan yang baik dan saya hanya mengingatkan kepada kalian semua. Dan karena itu teman-teman, puji Tuhan, kita berdoa saja untuk ibu ini supaya ibu ini juga terus bertumbuh dalam iman. Yang bagian depan tadi itu anaknya. Nanti videonya ini akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi supaya teman-teman kalau berminat menonton video fullnya, kalian bisa mengaksesnya. Tapi mengenai inti dari perjalanan spiritual beliau ini pada akhirnya memutuskan menjadi Kristen, yang sebagaimana sudah kita simak sama-sama. Pertama, beliau ini lebih mengerti tentang iman Kristen karena iman Kristen tuh, ya kalau kitab sucinya memang bisa dibaca langsung mengerti, oh ini artinya. Dan juga tadi mengenai penghapusan dosa, kalau dalam iman Kristen memang semata-mata hidup kekal ini adalah anugerah Allah, dan itu dipastikan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipastikan memiliki hidup kekal. Karena itu janji firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Jadi ada banyak ayat dalam Alkitab yang memastikan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipastikan memperoleh hidup kekal. Apakah dalam hal beragama ini yang kita kejar-kejar adalah hidup kekal? Ya salah satunya itu. Jadi sekian untuk bagian ini dan mari terus bertumbuh bersama. Puji Tuhan, haleluya, shalom.